Di dalam paradigma OOP ada beberapa konsep atau fundamental yang harus kita pahami. Antara lain ada inheritance, abstraction, polymorphism, dan satu lagi encapsulation. Nah, kita di sini akan mencoba membahas satu persatu. Pada video kali ini akan gue bahas mengenai inheritance atau pewarisan. Kita langsung aja di sini ya. Kita start dari satu buah kelas. Jadi di sini gue udah bikin satu buah kelas. Nama kelasnya adalah kelas laptop. Dia punya dua properti. Properti yang pertama itu brand, properti yang kedua itu model, dan juga ada satu behavior yaitu restart. Dan restart ini akan ngeprint out restarting si modelnya, gitu ya. Oke, kita di sini tangkap dulu konsep dari inheritance. Inheritance itu merupakan sebuah pewarisan. Nah, pewarisannya itu di sini mewariskan si properti dan behavior ke turunannya, gitu ya. Jadi parentnya itu ngewarisin sesuatu ke turunannya. Yang diwarisinnya apa? Yang diwarisin properti sama behavior. Nah, sekarang barusan gue ngomong parent. Nah, di sini si kelas laptop ini bisa kita sebut sebagai parent atau superclass, gitu ya. Jadi dia ini yang akan menjadi parentnya atau yang akan menjadi induk dari subclass atau children si kelasnya. Maksudnya gimana? Oke, gini. Sekarang gue coba akan bikin kelas baru. Nah, tapi kelas baru ini gue akan membuatnya sebagai inheritance-nya dari si laptop. Contohnya, misalkan gue bikin kelas yang namanya di sini misalkan OS-nya Mac itu Mac OS itu ya. Di sini misalkan Mac. Nah, dia merupakan warisannya atau dia itu mengambil properti dan behaviornya si laptop. Biasanya kalau di bahasa pemrograman lain itu pakai yang namanya extend. Nah, terus kita bikin satu lagi kelas misalkan Windows di sini. Kemudian dia juga inheritance dari si laptop, ya, turunannya si laptop. Mac ini turunannya si laptop dan Windows ini turunannya si laptop. Oke. Dengan kita mendeklarasikan dua buah kelas ini yang inherit dari si laptop, kelas Mac dan kelas Windows ini sudah mendapatkan properti dan behavior dari si laptop. Sekarang kita cek. Tanpa kita menambah apapun ya di kelas Mac dan kelas Windows. Di sini misalkan saya instantiate di sini Mac, misalkan ya, Mac M1. Terus saya coba mac.new. Kemudian saya kasih parameternya. Parameternya ini dapat dari si parentnya atau superclassnya. Ada brand sama model. Jadi di sini brandnya aja Apple. Kemudian di sini modelnya itu misalkan Mac M1, ya. Kemudian saya instantiate lagi objek untuk si Windows. Di sini berarti Windows apa ya? Intel, misalkan Intel. Berarti Windows new, mereknya misalkan contoh Acer aja. Acer, terus dia itu type-nya Swift 3 Intel Core 7 misalkan, Core 7 gitu. Save. Nah, kita udah bikin instantiate dari Mac sama Windows tanpa nambahin apapun di dalam kelas Mac dan kelas Windows-nya ya. Ingat ya, kita nggak nambahin satupun kode di kelas Mac sama kelas Windows. Nah, tapi di sini ketika kita nge-instantiate, kita udah nambahin parameter brand sama modelnya. Nah, parameter brand sama modelnya ini akan didapat dari si laptop. Ketika kita nge-construct atau nge-initialize, si laptop ini udah punya brand sama model. Nah, terus dari sini, kalau misalkan kita coba inspect-nya, kita puts Mac M1 inspect sama satu lagi si Windows Intelnya kita inspect dan kita jalanin codingannya Ruby inheritance. Lihat,
Di bagian Mac nih, di kelas Mac dengan ID-nya sekian gitu ya. Brandnya itu ada Apple, modelnya ada Mac M1 sesuai sama yang kita define di sini. Di bagian kelas Windows, dia brandnya ada Acer, modelnya ada Swift 3 dengan Intel Core 7 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kan kita di dalam kelas Mac sama kelas Windows ini nggak nyantumin apa-apa ya. Tapi kok kenapa kita bisa ngedapetin properti brand sama properti model? Kenapa? Itu semua terjadi karena kita nge-inherit dari si laptop gitu ya. Jadi si Mac sama si Windows ini udah dapet properti sama behaviornya si laptop. Coba sekarang ya. Si laptop ini punya behavior buat nge-restart. Kalau kita coba nih ya. Sini kita coba untuk Mac M1 restart. Terus Windows Intel restart. Ekspektasinya ini akan ngejalanin behavior si laptop yang restart. Nih, akan ngejalanin ke sini. Coba kita jalankan. Ruby inheritance. Nah, lihat nih. Restarting Mac M1 dan restarting Swift 3. Oke ya. Sampai sini pahamin dulu ya. Jadi ketika kita nge-inheritance sebuah kelas, dia itu akan mendapatkan property dan behavior. Property atau atribut dan behaviornya atau actionnya atau metodenya bebas gitu ya. Nah, dari sini kita udah belajar mengenai inheritance. Nah, terus dari sini kalau misalkan kita pengen untuk nge-override si restartnya, misalkan ya, kita pengen nge-override si restart behavior yang dipunya si laptop. Kita coba ya yang Mac nih ya. Yang Mac ini saya coba override. Override itu berarti menimpa. Ya, menimpa gitu ya. Dev restart harus sama nama metodenya. Nama behaviornya harus sama. Nah, yang tadinya misalkan ya, restarting kayak gini, saya copy, pindahkan ke sini, saya tambahin di sini. Overriding, restarting, model. Nah, ekspektasinya sekarang, yang Mac M1 ini bukan memunculkan restarting Mac M1, tapi overriding, restarting Mac M1. Clear. Jalankan. Door, lihat. Nih, overriding, restarting, Mac M1. Nah, jadi si subclassnya ini atau si anaknya ini bisa nge-override behaviornya si parent atau si superclassnya. Nah, itu untuk overriding. Nah, terus kalau misalkan ya, kita masuk ke case selanjutnya. Si Mac ini dia punya behavior baru. Misalkan si behavior Mac-nya ini kalau misalkan dia mau download aplikasi pakainya App Store. Dev misalkan install an app gini ya. Berarti di sini installing an app using App Store. Gini misalkan. Kita kalau lihat di bagian kelas Mac ini, dia punya behavior baru. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah si laptop ini akan punya behaviornya si Mac? Jawabannya itu enggak. Sekarang kita coba. Saya coba komen dulu ini ya. Saya coba komen. Ini nggak apa-apa, yang Mac M1 ini nggak apa-apa. Saya coba untuk nge-instantiate si laptop nih ya. Laptop new. Misalkan di sini saya pengen Windows, kemudian di sini saya pengen dia Acer aja gini ya. Nah, kita cek yang Mac M1, dia itu punya satu buah behavior baru yaitu install an app. Kalau kita jalankan di sini Mac M1 install an app ya, save. Kemudian kalau kita cek di bagian sininya dia udah mau munculin, berarti kita tinggal panggil aja. Lihat dia muncul. Nah, tapi ya, ini salah satu sifatnya dari inheritance ya. Kalau misalkan si laptop ini yang manggil install an app,
dia expect-nya akan kena error. Nah, lihat. Undefined method install an app for an instance of laptop. No method error. Jadi si parent ini nggak bisa ngedapetin atau ngelakuin behaviornya si children-nya atau si subclass. Ya. Jadi yang bisa ngakses si behaviornya itu ya cuman si bawahan-bawahannya nih, si subclassnya. Makanya kenapa di sini si restartnya ini yang dari si parent bisa di override sama si subclass, tapi behavior atau metodenya si subclass nggak bisa dipakai sama si parent. Nah, itu salah satu konsep dari OOP inheritance. Nah, dari sini nanti bisa teman-teman kembangin si kelas Mac-nya atau kelas Windows-nya ini ditambahin apapun behaviornya, apapun propertinya, nanti teman-teman bisa main-main kulik-kulik di situ. Oke, segitu dulu video untuk inheritance kali ini. Stay tune terus, salam programmer best friend.